Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Umistiqomah, NIM 2022-41007. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang zat pengatur tumbuh pada tanaman kedelai, guna memenuhi tugas fisiologi tumbuhan. Zat pengatur tumbuh atau ZPT memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh atau hormon atau disebut juga fitohormon tumbuhan merupakan senyawa organik yang bukan hara. ZPT dalam jumlah sedikit dapat memacu, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologi suatu tumbuhan. Zat pengatur tumbuh memberikan kontribusi penting dalam dunia pertanian. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik baik yang terbentuk secara alami maupun buatan manusia. Zat pengatur tumbuhan atau ZPT dalam kadar yang sangat sedikit mampu memberikan efek atau reaksi secara biokimia, fisiologis, dan morfologis. ZPT berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, maupun pergerakan taksis tanaman dengan cara memacu, menghambat, dan mengubahnya. ZPT bukan termasuk hara atau nutrisi, perbedaan pada fungsi, bentuk, maupun senyawa penyusunnya. Untuk tanaman kedelai sendiri, kedelai termasuk ke dalam keluarga kacang-kacangan, yang merupakan salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Kedelai adalah tumbuhan yang selalu peka terhadap pencahayaan. Dalam pencahayaan agak rendah, batangnya akan mengalami pertumbuhan memanjang sehingga berwujud seperti tanaman merambat. Kedelai dibudidayakan di lahan sawah maupun lahan kering atau ladang. Penanaman biasanya dilakukan pada akhir musim hujan setelah panen padi. Pengerjaan tanah biasanya minimal biji dimasukkan pada lubang-lubang yang telah dibuat, yang berjarak 20-30 cm. Ya, dan dilakukan pemupukan dasar dengan pemupukan yang mengandung nitrogen dan fosfat yang diperlukan. Namun, tanaman tumbuh penambahan nitrogen tidak memberikan keuntungan apapun. Berdasarkan review jurnal yang saya temukan, uh, dengan judul jurnal pengaruh gibberellin GA3 pada pertumbuhan dan produktivitas tanaman kedelai, hasilnya interaksi antara gibberellin dan dua varietas kedelai terlihat pada variabel tinggi tanaman dan jumlah bunga. Adanya interaksi pada kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh gibberellin yang disemprotkan pada tanaman tergantung pada varietas kedelai yang digunakan dan sebaliknya. Tinggi tanaman varietas tanggamus disemprotkan gibberellin cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan tinggi tanaman varietas burangrang. Berdasarkan penelitian, varietas tanggamus yang disemprotkan gibberellin 200 ppm mampu menghasilkan tinggi tanaman paling tinggi 117,67 cm. Sedangkan pada varietas burangrang, tinggi tanaman yang paling tinggi dihasilkan oleh penyemprotan konsentrasi gibberellin 300 ppm dengan tinggi 84 cm. Hal ini membuktikan bahwa varietas tanggamus lebih responsif bila diberikan perlakuan gibberellin dengan konsentrasi 200 ppm dan varietas burangrang lebih responsif bila diberikan perlakuan gibberellin dengan konsentrasi 300 ppm. Pada saat awal fase generatif tidak berpengaruh terhadap jumlah bunga tanaman, cabai konsentrasi 0, 20, 40, maupun 60 ppm. Tidak ada pengaruh gibberellin dalam peningkatan jumlah bunga tanaman. Jumlah polong hampa pada tanaman kontrol menghasilkan jumlah polong hampa lebih banyak bila dibandingkan dengan tanaman yang disemprotkan gibberellin. Namun jumlah polong hampa yang rendah pada tanaman disemprotkan gibberellin tidak mengalami peningkatan jumlah polong isi pada tanaman yang disemprotkan gibberellin. Selanjutnya adalah jurnal yang membahas tentang pengaruh konsentrasi ZPT alami dan sintetis terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi zat pengatur tumbuh alami telah menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap jumlah daun 14 hari setelah tanam, jumlah cabang 28 hari setelah tanam, jumlah cabang pada 42 hari setelah tanam, berat basah tanaman, berat kering tanaman,
jumlah polong cipo berat 100 biji. Sedangkan untuk memberikan pengaruh nyata pada auksin alami terdapat pada tanaman. Tinggi tanaman pada 14 HST, tinggi tanaman pada 28 HST, tinggi tanaman pada 42 HST, tinggi tanaman pada 56 HST. Untuk jumlah daunnya sendiri dihitung pada 28 HST, 42 HST, dan 56 HST. Jumlah cabangnya 56 HST, berat polong cipo, jumlah polong, panjang akar, dan jumlah bintil akar, sedangkan pemberian auksin sintetik yang telah menunjukkan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 14 HST. Pengaruh frekuensi konsentrasi auksin alami terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. Konsentrasi yang diberikan yaitu auksin alami B0 kontrol B1 1,1 ml per liter, B2 1,5 ml per liter, dan B3 2 ml per liter. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Hasil data dianalisis menggunakan analisis sidik ragam ANOVA. Dan apabila berbeda nyata, dilakukan uji lanjut Dukan's Multiple Range Test atau DMRT. Taraf 0,5%. Hasil perlakuan frekuensi menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap tinggi tanaman, berat kering tanaman, dan berat 100 biji. Berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, jumlah cabang, dan berat basah tanaman kedelai. Sedangkan pelakuan konsentrasi pada hasil penelitian ini yang berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, berat kering tanaman, dan jumlah polong tanaman kedelai. Pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya interaksi antar frekuensi dan konsentrasi auksin alami terhadap tanaman kacang hijau kedelai. Aplikasi sari daun kelor sebagai zat pengatur tumbuh organik terhadap pertumbuhan dan kadar klorofil tanaman kedelai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan PGR organik dari daun kelor memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun. Pada nilai rendah P kurang dari 0,05, tanaman yang tumbuh dengan baik pada konsentrasi 30% menunjukkan ketersediaan dan keseimbangan unsur hara tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman dengan menggunakan daun kelor sebagai bahan baku untuk ZPT organik yang mengandung sitokinin. Pemberian ekstrak daun kelor pada P3 dengan konsentrasi 30% meningkatkan kadar klorofil tanaman kedelai dibandingkan dengan kontrol 0%, kontrol positif sitokinin sintesis 10% dan 20%. Selanjutnya adalah pengaruh ZPT alami lainnya, yaitu pengaruh air kelapa terhadap perkecambahan benih kedelai. Dari hasil penelitian, persentase pertumbuhan benih kedelai tertinggi berada pada perlakuan S1 dengan konsentrasi air kelapa sebanyak 25%. Hasil uji lanjut menunjukkan S1 tidak berpengaruh nyata dengan S2 dan S3, tetapi berpengaruh nyata terhadap S0 untuk pengamatan hari ke-1 dan hari kedua setelah perlakuan pada hari ketiga menunjukkan S1 berpengaruh nyata terhadap S0, S2, dan S3. Presentase benih tumbuh tertinggi berada pada perlakuan S1 dengan konsentrasi air kelapa sebanyak 25%. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan benih tidak tumbuh berpengaruh sangat nyata pada perlakuan pengamatan hari ke-1 dan 2. Sedangkan pada hari ketiga menunjukkan pengaruh nyata. Rata-rata presentasi benih tidak tumbuh pada pengamatan hari ke-1 sampai hari ke-5. Presentase benih tidak tumbuh tertinggi berada pada perlakuan S0 dan terendah berada pada perlakuan S1. Hasil uji lanjut menunjukkan perlakuan S1 25% air kelapa tidak berpengaruh nyata dengan S2 50% air kelapa dan S3 75% air kelapa, tetapi terhadap S0 kontrol berpengaruh nyata. Selanjutnya, aplikasi ekstrak bawang merah pada perkecambahan benih kedelai. Konsentrasi ekstrak bawang merah 20% dapat meningkatkan potensi pertumbuhan persentase tunas, muncul hari ke-8, tunas normal, dan tinggi tanaman kedelai kadaluarsa. Perendaman ekstrak bawang merah selama 6 jam P2 meningkatkan proporsi kecambah yang muncul pada hari ke-8. Tidak terdapat interaksi yang nyata antara konsentrasi perlakuan dan lama perendaman ekstrak bawang merah pada perkecambahan biji kedelai yang kadaluarsa. Optimizing growth seed yield
and quality of soybean plant using grow substance. Semua tingkat asam humat dan asam salisilat dan paclobutarazol memiliki efek signifikan terhadap kedelai. Karakter morfologi selama 2 tahun. Saat pengobatan 10 mgl 1 pyrrolobutarazol 5 mgl 1 asam humat dan asam salisilat 100 mgl menghasilkan cara yang relatif lebih tinggi untuk sebagian besar vegetatif, karakter pertumbuhan dibanding dengan 3 lainnya, dan perawatan kontrol. Meskipun ada varietas di antara 6 tingkat efek, semua meningkatkan kandungan klorofil dan karotenoid. Ini positif respon diperluas untuk tingkat efek. Semua meningkatkan kandungan klorofil dan karotenoid. Positif respon diperluas untuk memasukkan isi fitohormon endogen tunas kedelai. Komponen rendeman kedelai dan rendeman meningkat secara signifikan karena menerapkan 3 pertumbuhan zat yang menggunakan tarif saat ini. Selain itu, efek positifnya pada konten NPK, mentah, protein, karbohidrat total, dan persentase lipid total dalam hasil biji kedelai dalam kondisi percobaan ini salah satu 10 mgl pyrrolobutarazol, 5 gl asam humat atau 100 mgl asam silsilat terbukti berguna untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil kedelai lebih jauh lagi. PGR umumnya diterapkan di bidang pertanian untuk meningkatkan kecambahan, pembentukan bibit, pertumbuhan, dan perkembangan serta hasil panen. Bahkan dalam kondisi lingkungan dan tanah tidak menguntungkan tanaman. Pada konsentrasi rendah, PGR mengontrol struktur dan fungsi sel pembelahan, dan ekspansi bersama dengan pengaturan tekanan lingkungan. Aplikasi PGR langsung ke daun, pucuk, tunas, akar, dan bunga melindungi tanaman dari biotik dan tekanan abiotik, meningkatkan efisiensi penggunaan air, mematahkan dormansi, dan meningkatkan toleransi terhadap kekeringan antara lain. PGR diterapkan pada periode pertumbuhan yang tepat dan sesuai mempengaruhi hasil dan komponen hasil kedelai. Beberapa penelitian hanya berfokus pada peran penting PGR pada berbagai aspek fisiologis, morfologis, dan biokimia, serta hasil dan sifat-sifat kualitas kedelai. Namun demikian, penelitian tentang penggunaan ZPT atau PGR untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan struktur anatomi yang berkontribusi pada seluruh kesehatan tanaman, akibatnya hasil panennya tidak memadai. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.